Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya mahasiswa STI Adat 2 Kuala Tungkal, semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen Dr. Nur Habibullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Pendidikan Negara Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu tentang sistem pendidikan di negara Turki untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbandingan Pendidikan Negara Islam. Sebelum kita lanjut ke bahasan kita mengenai sistem pendidikan di negara Turki, marilah terlebih dahulu kita mengulas kembali bagaimana sejarah pendidikan di negara Turki. Pada awalnya, Turki merupakan salah satu negara yang berbentuk kerajaan. Saat ini, pemerintahan Turki berbentuk republik yang beribu kota di Istanbul. Republik Turki termasuk sebagai negara dan memproklamirkan dirinya sebagai negara sekunder. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa jiwa Islamnya tetap melekat dan tak terpisahkan dari negara itu. Pada tahun 1845, di Turki dibentuk Komisi Pendidikan yang bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan terwujudnya suatu sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan Komisi Pendidikan itu memberikan rekomendasi dan beberapa usulan. Usulan yang pertama, agar diciptakan suatu sistem pendidikan atau persekolahan yang mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, agar dibentuk suatu departemen khusus yang mengurusi pendidikan dan pengajaran umum. Dan yang ketiga, agar didirikan Universitas Kerajaan Utsmani. Kemudian usul tersebut baru direalisasikan pada tahun 1847. Universitas Kerajaan Utsmani didirikan oleh Departemen Pengajaran Umum dan dijadikan bagian dari Kementerian Pendidikan. Nah, teman-teman, itulah sedikit tentang sejarah pendidikan di negara Turki. Kemudian kita lanjut ke sistem pendidikan di negara Turki. Pendidikan di Turki telah menjadi salah satu yang paling penting. Jika bukan yang paling penting, faktor tunggal dalam menentukan penempatan sosial seorang ini telah digambarkan sebagai ciri khas dan elit dan telah ditentukan untuk menjadi kriteria penting yang mendasari perbedaan sosial orang-orang Turki. Sistem perjenjangan sekolah yang dianut oleh negara Turki yaitu mengikuti pola 5-3-3 tahun. Jenjang pertama yaitu 5 tahun untuk sekolah dasar. Pendidikan dasar ini dimulai sejak usia 7 hingga 11 tahun. Tahap ini merupakan tahap wajib belajar. Kemudian jenjang selanjutnya yaitu 6 tahun untuk sekolah menengah yang dibagi atas 2 tahap, yaitu 3 tahun sekolah menengah pertama yang menerima usia sejak 11 hingga 14 tahun dan 3 tahun pada tahap tinggi yaitu untuk usia 15 hingga 17 tahun. Kemudian pada tahun 2012 pemerintah mengenalkan sistem pendidikan wajib yang dikenal dengan 4 tahun. 4 tahun pendidikan dasar, 4 tahun pendidikan menengah, dan setelah itu 4 tahun berikutnya siswa diberikan kesempatan untuk memilih jurusan pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya sistem pendidikan di Turki secara umum hampir sama dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun sistem pendidikan nasional Turki yang utama terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama pendidikan formal dan kedua pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah sistem sekolah yang terdiri dari lembaga-lembaga pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sama halnya dengan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, pendidikan non formal. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional Negara Turki, pendidikan non formal mencakup semua kegiatan yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar sekolah. Itulah teman-teman bagaimana sistem pendidikan di negara Turki. Selanjutnya kita lanjut ke tujuan sistem pendidikan di negara Turki. Tujuan sistem pendidikan di negara Turki adalah untuk mendidik produktif individu yang senang dengan pandangan luas,
pada urusan dunia, yang akan bersatu dalam kesadaran nasional dan berpikir untuk membentuk sebuah negara yang tidak dapat dipisahkan, dan akan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat melalui keterampilan mereka. Ini adalah pemikiran yang memainkan peranan dalam membentuk Turki sebagai negara atau bangsa yang kreatif dan membedakan anggotanya dengan dunia modern. Nah, itulah teman-teman bahasan kita pada kali ini, yaitu mengenai sistem pendidikan di negara Turki. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan khususnya bagi saya diri sendiri dan umumnya kepada teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang baik yang disengaja maupun tidak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.